Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianggela Putri dengan NIM 1916010040 dari jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas yaitu tentang ekonomi digital, yang mana dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank Sentralan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Sama halnya dengan proses pembayaran yang ada di dalamnya yang turut mengalami perubahan. Jika sebelumnya pembayaran harus dilakukan dengan uang tunai di toko fisik, maka saat ini e-wallet mempermudah siapa saja dalam melakukan pembayaran online, kapanpun dan dimanapun pelanggan inginkan. Selanjutnya, contoh perkembangan ekonomi digital dan dampaknya. Yang pertama yaitu transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalan. Cukup dengan beberapa kali klik saja pada smartphone, maka ojek yang kita pesan bisa datang menjemput kita. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya aplikasi Gojek. Bahkan, Gojek juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian, sehingga keberadaan aplikasi ini mampu membantu kita para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi Gojek terus berkembang senilai 2 miliar rupiah setiap tahunnya. Pendapatan ini berasal dari 142 juta pengguna aplikasi Gojek yang berada di Indonesia. Kedua yaitu kesehatan. Pengguna layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dalam kehadiran aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter, dan membayar resep pun kini bisa dilakukan secara online. Kehadiran aplikasi ini pun secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien di rumah sakit, seperti padatnya antrian dan juga jarak ke rumah sakit yang jauh. Dari sisi bisnis, banyak pihak rumah sakit dan juga apotek yang terbantu peningkatan pendapatannya karena menjalin kerjasama dengan aplikasi tersebut. Sebanyak 70% pendapatan apotek kecil saat ini berasal dari aplikasi Halodoc. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech, seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup, OVO, dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli kini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi. Selain itu, para pembisnis UMKM juga turut terbantu karena e-wallet mampu mencatat transaksi yang rapi dan juga sistematis. Mereka bisa lebih mudah dalam membuat laporan keuangannya. Nomor 4 yaitu bisnis. Selain mampu mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan jalan dan juga waktu.
karena marketplace saat ini sudah banyak yang melakukan kerjasama dengan jasa logistik antar kota dan provinsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.